Lanjut. Yesus selalu menggunakan kata Bapa. Abba, itu kalimat yang dipakai oleh Yesus. Baik beliau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam. Doa beliau di Taman Getsemani, Bapa, andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli di dalam memanggil, menyeru, menyebut Tuhan Allahnya. Nah, untuk klaim seperti ini klaim yang sangat-sangat tidak valid. Untuk membuktikan fakta sejarah. Tidak ada orang gila yang datang dengan klaim seperti ini untuk mengatakan bahwa sejarahnya tidak seperti itu. Hanya orang gila seperti Pak Ustadz inilah yang bisa membuat hal seperti itu. Nah, mengapa Yesus Kristus mengutip perkataan itu, mengatakan hal itu? Karena dia sedang membuat rujukan terhadap sebuah kitab dalam Mazmur, sebuah tulisan di dalam Mazmur. Jadi kalau misalnya saudara adalah orang Yahudi pada masa itu, maka saudara akan mengambil kesimpulan, maka saudara akan lebih mendalami kitab Mazmur yang dikatakan oleh Yesus Kristus untuk mencari tahu siapa Yesus Kristus sebenarnya, sampai dia di kayu salib pun masih mengutip Mazmur 22 itu. Jadi Yesus Kristus mengutip itu bukan karena menunjukkan bahwa dia bukan Yesus yang disalibkan, bukan Yesus Kristus yang disalibkan, bukan menunjukkan juga bahwa itu adalah orang lain, bukan, tetapi dia sedang merujuk kepada kitab Mazmur untuk membuat pemahaman orang Yahudi tentang siapa dirinya yang sebenarnya, yaitu Mesias yang datang untuk menggenapi seluruh kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Itulah poin dari mengapa Yesus Kristus mengutip Mazmur 22 atau mengatakan Eli Eli lama sabatani. Jadi Pak Ustadz, belajar dulu ya. Bila perlu Pak Ustadz tidak usah baca Alkitab saja, tidak usah baca Alkitab, tapi pelajari dulu Al-Quran, pelajari sejarah dengan baik, supaya kalau tampil di depan publik itu jangan seperti orang gila, seperti orang tolol yang hanya isi otaknya itu tidak ada sama sekali. Oke? Lanjut. Jadi jelas Alkitab mengatakan Eli, Eli lama sabahtani, itu adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah, sehingga manusia waktu itu melihat orang yang tersalib adalah Yesus, padahal dia bukan Yesus. Oke Pak Ustadz, begini, Yahweh dalam Alkitab itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang adalah seorang penipu terbaik, yang adalah pribadi yang suka menipu, sehingga Yahweh dalam Alkitab itu harus menipu banyak orang ketika Yesus Kristus disalibkan dan menyatakan bahwa sebenarnya bukan Yesus Kristus yang disalibkan, tetapi orang lain yang menggantikan dia, yang diserupakan, yang dimana juga tidak tahu itu siapa. Itu bukan Yahweh. Yahweh itu adalah pribadi yang setia pada janjinya, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, dan lawan dari janji itu adalah iblis. Iblis adalah bapa segala dusta. Sehingga dengan menyangkal penyaliban Yesus Kristus, Anda sedang mempercayai pendustaan. Anda sedang mempercayai bapa segala dusta dalam segala pemberitaannya. Jadi Pak Ustadz jangan salah bahwa Yesus Kristus disalibkan itu bukan untuk membuat sebuah cerita yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya, tidak ada nubuatannya. Tidak, Yesus Kristus disalibkan, dikorbankan itu karena ada nubuatannya, ada janji Allah bagi manusia untuk menyelamatkan umatnya. Oke, Pak Ustadz, mengerti, paham saudara-saudaraku muslim? Jadi jangan gila untuk datang dengan klaim-klaim bodoh kalian bahwa Yesus Kristus tidak disalibkan, yang dimana kalian juga tidak bisa membuktikan siapa yang menggantikan Isa, siapa yang menggantikan Isa Al-Masih dalam Quran untuk ketika dia disalibkan. Kalian tidak bisa membuktikan hal itu. Jadi berhentilah dengan klaim omong kosong kalian untuk menyerang kekristenan. Kalian menyerang kekristenan tidak bisa membuat Al-Quran menjadi benar. Oke, kita lanjut lagi. Jadi selama Alkitab masih menulis seruan orang yang disalib itu Eli, Eli lama sabahtani, berarti yang disalib itu bukan Yesus alaihissalam, melainkan Yesus yang lain.